Dan profesor sebetulnya ya istilah biasa aja, guru. Saya betul-betul terpesona dengan uraian matang dari Presiden Khalil Ibrahim. Karena kita syukuri kita diciptakan sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi ini sebagai manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki tugas begitu banyak sekali mengemban amanah untuk mengelola daratan dan lautan. Bahkan bagi kita banyakkan kaum muslimin dan muslimat memiliki tanggung jawab memikul beban itu lebih daripada manusia-manusia yang lain yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya itu kita wajib syukuri. Kedua, dalam forum ini saya ingin mengajak kita untuk mensyukuri bahwa kita dilahirkan di bumi Nusantara Indonesia yang begitu makmur, gemah limpah Laut zamrudnya khatulistiwa, yang secara geopolitik dan geoekonomi merupakan sesuatu kekuatan besar, sangat strategis dan sangat potensial, sehingga tidak heran kalau bangsa Indonesia ini sebagaimanapun juga tetap menjadi incaran dari bangsa-bangsa asing. Kalau dulu kita hanya dijajah oleh satu bangsa namanya Belanda, sekarang bukan hanya Belanda yang ingin menancapkan kuku cengkramannya untuk mengambil kepentingan dari sumber daya alam yang begitu kaya di perut bumi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Secara geopolitik, geoekonomi itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi kita, dan itu juga bisa menjadi satu ancaman di dalam kawasan ini sendiri, bahkan di terus. Kita mengingat bahwa peradaban ini sekarang sudah mulai bergeser pada Asia. Dari mulai peradaban dari Arab di abad pertengahan, kemudian juga berpindah ke Eropa, ke Amerika, sekarang sudah mulai bergeser ke Asia. Ekspansi Cina, Tiongkok begitu besar ke selatan ini rupanya juga merupakan satu tantangan tersendiri, dan bagi negara-negara besar superpower yang lebih dulu eksis di negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam melakukan kerjasama dan perjanjian bilateral maupun bilateral. Oleh karena itu, ini adalah tugas besar bagi kita sebagai salah satu agar mengetahui betul permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Bahwa keadaan hari ini bagaimanapun juga mengandung keadaan situasi kondisi yang baik. Dan hari ini adalah sangat penting. Syukur hari ini kita dapat jadikan sesuatu momentum yang bersejarah untuk menentukan masa depan kita ke depan. Jadi hari ini kita mengandung yang lalu, dan hari ini tentunya akan menjadi penentu daripada masa depan. Namun beliau meninggalkan kader-kader yang kita tahu, Bung Karno, kita tahu Suryo Pranoto, Agus Salim, SM Kartosuwiryo, Musodo, Alimin, dan lain-lain berkumpul di Peneleh Surabaya itu dulu. Sejak SDI berubah nama menjadi Syarikat Islam, bangun asas yang 6 itu harus dilandasi dengan itu semua. Itulah pendekatannya. Tidak bisa dengan pendekatan metodologi lain. Dan itu sudah dirancang sedemikian rupa, disajikan oleh Haji Umar Said Sosraminoto. Perjanjian Jakarta Charter itu sudah ada sebelum ada perjanjian San Francisco. Artinya para pendahulu kita tidak membebek dalam pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi pada kemudahan manusia mendapatkan hajat hidup. Orang lantas menganggap bahwa dunia barat makhluk kita sama-sama bergandengan tangan bangsa ini, kaum nasionalis, kaum Islam, bergandengan tangan mampu menghantarkan republik ini pada pintu gerbang kemerdekaan. Manusia itu gerbang kemerdekaan. Kita kejar kemerdekaan politik, namun kemerdekaan ekonomi itu demikian, political independent dan political ekonomi. Itu suatu kewajiban yang tidak bisa tahu-tahu. Jadi kalau kita merdeka hanya politik, ekonomi tidak merdeka, masih bersifat setengah jajahan. Kemerdekaan bangsa ini bukanlah pemberian dari bangsa asing. Bukan seperti negara-negara persemakmuran Commonwealth. Tapi kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ingat,
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Jadi insya Allah forum ini akan menghidupkan keinginan luhur. Saya bertanya pada pribadi dan saudara-saudara yang hadir, masihkah kita memiliki keinginan luhur agar eksistensi kemerdekaan, anugerah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita ini dapat betul-betul kita syukuri. Ini adalah titipan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bila tidak pandai kita menjaga, merawat nikmat kemerdekaan ini, titipan ini, tentunya Allah akan murka. Sudah banyak terjadi. Oleh karenanya itu, saya bersyukur sekali ada forum semacam ini, dan demokrasi di kita ketahui di dalam proses panjang perjalanan itu dari demokrasi parlementer atau juga bisa disebut demokrasi konstitusional, ya, demokrasi parlementer sampai tahun 59 berhenti, berganti pada demokrasi tertutup, ya. Kemudian setelah lengser Orde Lama diganti dengan demokrasi Pancasila. Dulu yang dapat saya sampaikan pada forum ini tajam, ya, seminar ini akan lebih sangat tajam dan dalam. Gali saya bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, Bapak Rofi Gerung, Bapak Firmanur, Bapak Paulius Ali, dan Bapak Fitri dipersilakan dari depan. Ya, nah, tantangannya kemudian adalah bahwa Indonesia itu kadang dipahami sebagai generasi yang memiliki banyak informasi, ide-ide kreatif, tetapi merupakan orang-orang yang malas berpikir berat, malas membahas teori-teori yang berat, sehingga dicurigai kemudian menjadi cuek terhadap politik, cuek terhadap hal-hal yang membahas hal-hal besar. Nah, olehnya itu alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur di tengah kita ada 4 narasumber dari berbagai perspektif tentunya akan membahas tema kita, dan segera saya silahkan pada narasumber pertama kita, Prof. Rofi, untuk memaparkan perspektif. Oke, terima kasih moderator. Saya bukan profesor, dipanggil begitu memang di kampus, tapi ya oke. Doa. Ya, berlanjut itu. Oke. Dan profesor sebetulnya ya istilah biasa aja, guru. Saya betul-betul terpesona dengan uraian matang dari Presiden Khalil Ibrahim itu. Saya membayangkan seandainya Presiden Jokowi bisa mengucapkan uraian seringkas dan setajam itu, nggak ada problem dengan demokrasi dong.